Inilah Muhammad Rifai, seorang suami yang tega menembak istrinya menggunakan senjata api rakitan hingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian lengan tangan. Pelaku MR berhasil ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Lampung Tengah setelah 3 hari dilakukan pengejaran pasca kejadian penembakan. Pelaku tega menembak istrinya sendiri karena cemburu. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kampung setelah dilakukan penyisiran selama 3 hari oleh petugas. Petugas juga berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta peluru, sejumlah CCTV, dan barang bukti lain yang berada di TKP. Petugas masih menyelidiki tersangka guna mengungkap asal-usul senjata api ilegal yang digunakan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, aksi heroik prajurit TNI AL dan seorang siswa sekolah pelayaran menyelamatkan seorang petugas yang pingsan usai terjatuh dari dermaga Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Beginilah aksi heroik seorang prajurit TNI Angkatan Laut dan siswa sekolah pelayaran yang nekat terjun ke laut untuk menyelamatkan petugas Pelni yang terjatuh dari dermaga Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, prajurit TNI AL bernama Hisham berpangkat kelas 1 bersama dengan seorang siswa sekolah pelayaran bernama Ardi berupaya menyelamatkan seorang petugas Pelni yang terjatuh dari dermaga pelabuhan. Weh, sini cepat deh. Weh, bantu. Lompat kau, lompat, bantu lari duluan. Bantu lari, lompat nih, bantu lari duluan itu. Dia masuk dalam itu. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis. Sempat kewalahan saat melakukan penyelamatan lantaran korban dalam kondisi tak sadarkan diri serta arus laut yang cukup kuat. Setelah lebih dari 1 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung diralikan ke rumah sakit karena kondisinya cukup parah. Terjatuh di laut. Si korban mengalami benturan keras di kiri lambung kapal. Mengalami benturan keras di kiri lambung kapal mengakibatkan si korban pingsan kurang lebih 1 menit di dalam air. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Bau-Bau. Viral, uang senilai 3,4 juta rupiah berhamburan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang, Sumatera Selatan. Uang yang diamankan oleh sepasang suami istri tersebut diserahkan ke kantor polisi hingga akhirnya diambil oleh sang pemilik. Jengok KTP-nya biar aku. Dompetnya cuma KTP. Dulu. Cek dulu. 2 jam berselang dari viralnya video uang berhamburan di jalan, sepasang suami istri di Palembang pada Sabtu siang mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Kedatangan pasangan ini untuk mengambil uang yang viral berhamburan di jalan. Ki Agus Ahmad Syafi'i yang kesehariannya bekerja di salah satu minimarket Palembang mengaku uang tersebut miliknya. Rencana 3,4 juta itu pun akan diberikan ke istrinya saat sampai rumah, namun ia baru sadar uang yang disimpan di saku celananya terjatuh di jalan. Beruntung ada orang baik di jalan yang melihat uang tersebut jatuh dan langsung sigap memvideokan serta memungutnya untuk diserahkan ke polisi. Uangnya benar, Pak. Berapa total semua tadi? 2.445.000. Ada yang mau diucapkan dengan yang ibu yang menemukan?
Apa nih ucapannya? Terima kasih banyak untuk yang telah menemukan uang saya. Cuman Allah yang bisa, yang dapat memberikan rezeki dan Penyerahan uang dilakukan langsung oleh Kepala SPKT Polrestabes Palembang, disaksikan oleh sang istri pemilik uang yang senang uangnya kembali utuh tak kurang sedikit pun. Jadi siko, hei, Pak, hei, kamu kerekam, Sebelumnya beredar video uang jutaan berhamburan di jalan dan sempat akan diambil oleh warga. Nama Oli Dodo Kambe, Abdullah Azwar Anas, dan Budi Gunawan ramai disebut sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon kabar nama Oli Dodo Kambe dan Abdullah Azwar Anas yang disebut akan masuk ke dalam kabinet. Puan meminta seluruh pihak untuk menunggu. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran tak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar pula ada calon menteri yang berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Sebut saja nama kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Budi Gunawan yang selama ini dikenal dekat dengan PDI Perjuangan, hingga nama Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondo Kambe. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons kabar nama Oli Dondo Kambe dan Abdullah Azwar Anas yang disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Puan meminta seluruh pihak menunggu. Ini kan nama Pak Oli, lalu kemudian ada nama Pak Azwar Anas, masukan akan masuk ke dalam satu kabinet. Nah, ini gimana Pak? Apakah sudah ada pembicaraan? Insya Allah. Tapi sudah dibicarakan belum Bu? Tapi nama itu benar nggak Bu? Insya Allah. Ya. Pertemuannya udah ada apa? Puan juga menanggapi soal rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Puan, pertemuan itu akan dilakukan secepatnya. Secepatnya, ya. Sudah nanti diberitahu secepatnya. Insya Allah. Ya, makasih. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan masih mencari tahu informasi kebenaran kabar 3 orang dekat PDI Perjuangan akan mendapatkan jatah menteri di Kabinet Prabowo. Sufmi mengaku belum sempat bertemu Prabowo, sehingga belum dapat mengonfirmasi secara langsung. Atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak rame media yang tanya. Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu, saya akan tanyakan itu. Demikian. Sebelumnya sudah ada pertemuan belum? Dengan elit PDIP itu sendiri? Belum pernah. Belum ada. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan masuknya nama Oli Dondo Kambe, Abdullah Azwar Anas hingga Budi Gunawan sebagai kandidat menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto masih menunggu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lanjut gitu. Belum sama sekali. Kira-kira nanti Ibu bakal ngasih saran ke kabinet? Baik Pak BG, baik Pak Oli, baik Pak Anas, tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketua Umum. Kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Hingga kini, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai pemilik kursi di parlemen yang belum menyatakan akan berada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Lantas, akankah PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Prabowo dan menempatkan kader-kadernya di kabinet? Pemirsa, dalam debat Pilkada Jakarta yang berlangsung semalam, ketiga paslon mendapatkan tantangan bagaimana mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta.
Ya, mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek. Bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Dari arena pemilihan Gubernur Jawa Tengah, 2 calon gubernur memanfaatkan penghujung akhir pekan ini untuk bersosialisasi bersama pendukung maupun masyarakat. Di Karanganyar, Andika Perkasa berkunjung ke sebuah pabrik tekstil. Sementara di Brebes, Ahmad Lutfi senam bersama para pendukungnya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan istri disambut karyawan pabrik tekstil di Jetis Caten, Karanganyar saat berkunjung ke sana hari ini. Para karyawan pabrik pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto bersama Andika dan istri. Di hadapan mereka, Andika menekankan peran penting industri tekstil untuk peningkatan ekonomi Jawa Tengah. Karenanya industri tekstil harus terus tumbuh. Andika pun berjanji memberikan perhatian khusus untuk penyelesaian permasalahan dan tantangan yang dihadapi industri tekstil lokal seperti gelombang PHK dan persaingan harga. Jadi cukup signifikan dari GDP regional Jawa Tengah. Nah, ternyata memang ya banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada layoff itu PHK. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan tapi tanpa digaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa gimana caranya mencarikan solusi apabila kita diberikan amanah. Sementara itu di hari Minggu ini, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi memanfaatkan waktu dengan menghadiri senam sehat yang diikuti pendukungnya di lapangan Banjarat Mabula Kamba, Brebes. Nampak mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo juga hadir di sana. Lutfi mengatakan pada masa pendukungnya jika terpilih kelak, ia ingin meneruskan program-program yang pernah dijalankan Bibit Waluyo, yakni gerakan Balik Deso Bangun Deso atau kembali ke desa membangun desa. Ia juga ingin mengembangkan UMKM di Jawa Tengah. Miris akibat musim kemarau, sejumlah warga minum air kubangan.
Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, aksi bela Palestina berlangsung di depan Kedubes Amerika Serikat pada Minggu pagi kemarin. Aksi yang dihadiri ratusan ribu orang ini untuk memperingati genap 1 tahun genosida di tanah Gaza, Palestina. Ini merupakan peristiwa yang mengagetkan dunia bahwa Israel yang kuat tidak ada apa-apanya. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi memperingati 1 tahun genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan rakyat Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat pada Minggu pagi. Aksi bela Palestina ini dihadiri ratusan ribu peserta dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga pejabat negara. Massa mendesak PBB untuk membuat keputusan hukum dan politik terhadap Israel. Saat ini Israel terus melancarkan serangannya secara masif terhadap Lebanon, Gaza, dan tepi barat. Dikatakan negara terkuat di dunia tiba-tiba menjadi. Akibat serangan pasukan Zionis ini menyebabkan puluhan orang dilaporkan tewas di Lebanon selama 2 hari terakhir. Luar biasa juga berbondong-bondong hadir untuk terus menyuarakan pentingnya perjuangan Palestina. Tentu kita ketahui bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina ini sebenarnya bagian upaya kita melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para pendiri bangsa, oleh para pendahulu bangsa, dan dilanjutkan oleh para pemimpin Indonesia saat ini. Peralihan pemerintahan yang sebentar lagi akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih juga menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk melanjutkan dukungan kepada negara Palestina sebagai bentuk ketegasan penolakan kekerasan yang dilakukan Zionis Israel terhadap negara Palestina. Fadel Bajideh akhirnya penuhi panggilan polisi Jumat 4 Oktober 2024 lalu. Fadel bersama kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mangkir dari panggilan polisi pada Jumat 27 September lalu, penari Fadel Bajideh akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan 4 Oktober lalu. Saat memasuki Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Bajideh berkelakar akan menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Fadel Bajideh Rasman Arif Nasution justru berkomentar perihal Nikita Mirzani yang dianggap telah menelantarkan anaknya LM. Rasman juga tidak peduli dengan laporan terhadap dirinya yang telah dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Bahwa kita patut menduga ada seorang ibu NM di luaran sana yang 2 tahun, hampir 2 tahun, membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana. Karena itu, setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303, gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajideh menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu, tolong dilihat secara jernih. NM ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 20 pertanyaan untuk Fadel Bajideh. Sebelum Fadel diperiksa, Putri Sulung Tio Pakusadewo telah diperiksa dan menjadi saksi dalam kasus LM dan Fadel Bajideh yang dilaporkan Nikita Mirzani. Hingga kini total sudah sebanyak 12 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan.
miris akibat tak ada sumber air bersih di tengah puncak musim kemarau. Sejumlah warga, ibu hamil dan anak-anak di Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa mengkonsumsi air kubangan dari bantaran Sungai Mage Panda. Beginilah potret buram krisis air bersih saat puncak musim kemarau di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi dan petang, anak-anak, orang tua bahkan ibu hamil harus turun tebing dari rumah menuju bantaran Sungai Mage Panda, Desa Reroroja, Kecamatan Mage Panda. Rutinitas ini dilakukan hanya demi mendapatkan air bersih untuk minum dan masak di bantaran sungai. Agar air layak dikonsumsi, warga membuat lubang sebagai kubangan kecil, lalu dibersihkan dan didiamkan selama sehari. Felicia Suryani, warga dusun Magelo, mengatakan kondisi ini akibat tidak adanya sumber air bersih maupun jaringan air bersih sejak belasan tahun lalu. Karena air di rumah kan tidak ada, baru kami datang tuh ambil di kali. Untuk dapatkan air bersih di kali ini, apa mereka lakukan bagaimana? Pakai gali. Gali habis bersih, taruh dengan kerikil. Biasanya lepas sampai berapa lama untuk dapatkan air bersih? 1 hari sih. Antrian untuk mengambil air kubangan di bantaran sungai ini pun menjadi berdampak terhadap waktu sekolah anak-anak. Siswa sering terlambat karena harus mengambil air sebelum berangkat ke sekolah. Warga berharap kondisi memprihatinkan ini bisa segera diatasi oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Hasil survei nasional Lembaga Penelitian Indikator Politik Indonesia menyatakan sebanyak 72,3% masyarakat puas dengan kinerja sektor transportasi Kementerian Perhubungan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Survei Lembaga Penelitian Indikator dilakukan periode 30 Agustus sampai 6 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan margin of error sekitar 2,8%, responden diminta memberikan penilaian atas keadaan transportasi umum di Indonesia pada saat ini. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai kondisi transportasi di Indonesia baik atau sangat baik. 92,6% masyarakat Indonesia setuju bahwa transportasi umum memudahkan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seiring dengan terus meningkatnya infrastruktur yang menyokong pelayanan sektor transportasi. Memang infrastruktur itu menjadi salah satu signature-nya pemerintahan Jokowi. Bahkan sebelum COVID, kalau pertanyaan diajukan kepada mereka yang puas, itu jawaban spontan yang disebut oleh publik adalah infrastruktur. Itu selalu yang paling tinggi, top of mind-nya di mata publik. Tingkat kepuasan tertinggi berada di moda transportasi LRT, yakni sebesar 97,4%, menyusul pesawat terbang sebesar 95,8%. Survei juga menunjukkan bahwa ada 3 faktor penting dalam memilih transportasi umum, yaitu keamanan dan keselamatan, harga terjangkau, serta faktor kenyamanan kendaraan. Sementara tingkat kepuasan tertinggi terhadap Kementerian Perhubungan ada pada menyediakan prasarana dan sarana transportasi antar kabupaten kota dan antar provinsi, serta memperlancar pengiriman barang. Pembukaan Bendungan Sidapurna di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah diserbu ribuan warga dari berbagai desa. Warga pun langsung turun ke sungai untuk berebut ikan. Aliran Sungai Kemiri di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mendadak ramai dipadati ratusan warga. Mereka turun ke sungai untuk mencari ikan dan sejenisnya saat Bendungan Sidapurna dikeringkan setiap bulan Oktober tiba. Dengan menggunakan peralatan mencari ikan dari mulai jaring, serok ikan, setrum ikan, bahkan hanya menggunakan tangan kosong, ratusan warga ini terjun ke sungai untuk berlomba mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya.
Warga mengaku sangat menantikan saat Sungai Kemiri dan Bendung Sidapurna dikeringkan karena sudah menjadi tradisi setahun sekali warga mengais rezeki dengan berburu ikan. Sedangkan ikan yang didapat dari mulai jenis ikan wader, nila, lele, gabus, udang hingga mujair. Ikan yang diperoleh pun tidak hanya untuk lauk makan bersama keluarga saja, namun kalau jumlahnya banyak akan dijual. Pengeringan sungai, iya. Terus dimanfaatkan warga Pak ya? Iya, ini jadi tradisi warga mencari ikan. Dari ikannya nanti buat lauk atau bagaimana Pak? Oh iya, nanti buat bikin mirong, bikin goreng. Tak hanya mendapatkan ikan saja, warga juga memperoleh ular jenis sanca batik yang ditangkap saat bersembunyi di tanaman eceng gondok. Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain untuk bersiap melakoni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuhan Shin Tae-yong akan menjalani 2 laga tandang beruntun di bulan Oktober ini. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain Sabtu malam melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten. Jelang melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 11 pemain yang bermain di Liga 1 berangkat bersama pelatih Shin Tae-yong dan tim pelatih. Sementara 16 pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri akan langsung terbang menuju Bahrain dari negara klub masing-masing. Ketua Badan Timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan semua pemain yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dalam kondisi siap dimainkan. Optimistis, skuad Garuda mampu mencuri poin di pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina. Apalagi Timnas Indonesia akan mendapat tambahan 2 pemain baru, Matt Silgers dan Eliano Reinders. Lihat kondisi pemain, lihat kondisi tim yang solid, saya punya keyakinan pasti akan bisa mendapatkan poin di 2 pertandingan, baik itu Bahrain maupun di Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain 10 Oktober mendatang. 5 hari berselang, giliran Timnas Indonesia meladeni tuan rumah Cina.